Halo Sobat Investor, kami akan sampaikan beberapa berita emiten. Pertama dari Akra, di mana emiten mendapat untung dari kawasan industri JIIPE. Akra berhasil melipat gandakan kinerja sepanjang tahun 2022. Akra membukukan konsolidasi pendapatan tahun 2022 sebesar Rp47,54 triliun, 85% lebih tinggi dari pendapatan Rp25,70 triliun pada tahun laporan sebelumnya. Peningkatan dalam pendapatan Akra tidak terlepas dari peningkatan angka pundi-pundi bisnis Akra, salah satunya kawasan industri Integrated Industrial and Port Estate JIIPE. Pendapatan segmen kawasan industri terpantau meningkat sebesar 114% menjadi Rp1,15 triliun, di mana sepanjang tahun 2022 penjualan tanah di JIIPE mencapai luas 44,5 hektar, melebihi target yang ditetapkan manajemen Akra. Hingga tahun 2022, JIIPE yang berstatus zona ekonomi khusus tersebut telah menjual dan menyewakan tanah seluas lebih dari 310 hektar. JIIPE ditargetkan mampu menjual antara 70 hektar hingga 75 hektar lahan tahun ini dan ada beberapa perusahaan yang sedang mempelajari untuk berinvestasi di JIIPE. Sepanjang kuartal pertama 2023, penjualan tanah di JIIPE masih sejalan dengan perkiraan manajemen. Lalu emiten selanjutnya ada Krakatau Steel, KRAS, bersama TPIA akan membangun Pelabuhan Warnasari Cilegon. Realisasi pembangunan Pelabuhan Warnasari mulai terlihat harapan cerah. Setelah perjalanan panjang, bersama pemerintah kota Cilegon mengadakan nota kesepahaman, MO, dengan PT Krakatau Steel, KRAS, dan PT Chandra Asri Petrochemical Terbuka, TPIA. Berdasarkan nota kesepahaman, pemerintah kota Cilegon akan segera melakukan studi bersama, termasuk menghitung anggaran untuk pembangunan Pelabuhan Warnasari. Nilai investasi pelabuhan ini masih dalam penjajakan, karena saat ini rencana pembangunan tersebut masih dalam tahap awal. Emiten selanjutnya yaitu dari emiten Laju, di mana berencana akan membagikan dividen untuk tahun buku 2022. Manajemen PT Jasa Berdikari Logistics Terbuka, Laju, memastikan bahwa Laju akan membagikan dividen tunai kepada pemegang saham yang sumber dananya berasal dari laba bersih tahun fiskal 2022. Rencana untuk membagi sebagian keuntungan sejalan dengan kebijakan dividen Laju sebagaimana tercantum dalam prospektus untuk penawaran umum perdana, IPO, pada Januari tahun 2023. Disebutkan bahwa pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham telah dilakukan dengan jumlah sampai dengan 30% dari laba bersih Laju untuk tahun tersebut. Laju diharapkan mampu membukukan pendapatan di tahun 2023 sebesar Rp177 miliar atau jauh lebih tinggi dari capaian tahun 2022. Tidak diaudit, tahun buku sebesar Rp147 miliar. Dalam pandangan Laju, tren peningkatan kinerja keuangan Laju juga didukung oleh konsistensi sejumlah mitra bisnis. Terutama PT Midi Utama Indonesia Terbuka, Midi, yang sejauh ini telah memberikan kontribusi 76% terhadap pendapatan Laju. Lalu kemudian berita emiten datang dari PP Presisi, atau PRE, emiten membidik dana Rp750 miliar dengan menerbitkan obligasi dengan target sekitar Rp750 miliar yang akan digunakan untuk modal pengeluaran dan pinjaman modal kerja. Skema obligasi adalah pembiayaan jangka menengah dan panjang sesuai dengan jangka waktu proyek yang akan diperoleh perusahaan di sektor jasa pertambangan. Selain itu, skema ini juga menyesuaikan dengan jangka waktu pembiayaan untuk pembelian peralatan yang akan dilakukan perusahaan untuk digunakan dalam proyek jasa pertambangan. Ini karena perusahaan masih melanjutkan jasa penambangan proyek yang telah diperolehnya sebelumnya. Selanjutnya, tahun ini perusahaan juga mengerjakan proyek sipil lainnya seperti pembangunan jalan tol dan penunjang proyek infrastruktur lainnya. Melalui aksi korporasi dalam bentuk pelepasan obligasi,
Mereka berharap bisa mendongkrak kinerja sebesar 20% sampai 25%. Apalagi anak perusahaan PT PP ini berfokus untuk memperkuat posisinya sebagai yang utama kontraktor baik di pertambangan maupun sektor jasa konstruksi. Demikian ulasan investor, salam cuan. Powered by Sucor Securitas, grow your wealth.